Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Presentasi ini kami bawakan kolaboratif bersama Ibu Mariatul Kiptiah SPD dan saya sendiri Marlina SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Sungai 2 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Perkenalkan, fasilitator saya dari kelas 10.33 yaitu Ibu Elizabeth Lindawati Sigiro, dan pengajar praktik saya bernama Pak Sigit Dwi Krisnanto, dan saya sendiri adalah CGP Angkatan 10 Marlina. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan mari saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif adalah melihat dari latar belakang sekolah saya menemukan bahwa murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun yang menjadi tujuan dari aksi nyata ini yaitu pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan yang menjadi tolak ukur saya yaitu pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Adapun langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan yaitu pertama, menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikannya bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Konsep inti budaya positif yaitu pertama, disiplin positif, kedua, nilai-nilai kebajikan, ketiga, teori motivasi perilaku manusia, keempat, hukuman dan penghargaan, kelima, keyakinan kelas, keenam, kebutuhan dasar manusia, ketujuh, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah.
Berikut ini merupakan aksi nyata dari kegiatan diseminasi di sekolah saya mengenai pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai sambutan, mari bersama-sama kita panjatkan puji Amin. Bahwasanya kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan ini sehingga lancar. Amin. Salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Dimensi Budaya Positif yang dipresentasikan oleh Maria Patricia SPD dan Marina SPD. Semoga kegiatan ini bisa menular kepada kawan-kawan lain untuk menjadi guru penggerak di sekolah kita. Amin. Dan harapan Bapak tetaplah berkreasi lebih baik dari yang sebelumnya. Tunjukkanlah dedikasi dan kebiasaan yang didapat dari guru penggerak ini kepada kawan-kawan, memberikan kita untuk lebih baik menjadi guru, memberikan contoh kepada kawan-kawan. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maria yang sudah menyampaikan paparan tentang kebutuhan dasar manusia serta keyakinan jelas. Sekarang saya akan melanjutkan apa itu motivasi perilaku manusia. Seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di slide, motivasi perilaku manusia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di situ ada 3 bagian. Yang pertama, mengapa anak melakukan itu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut. Nah, kebanyakan sekarang yang kita temui adalah murid itu kita suruh, ayo nak, kamu gini, takut. Jadi kebanyakan anak itu melakukan disiplin itu karena dia merasa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia takut dihukum oleh guru mereka, makanya mereka melakukan itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu, kebanyakan murid juga ingin melakukan disiplin di sekolah karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru yang bersangkutan. Entah itu reward, entah itu nilainya akan ditambah atau apa. Itu karena dia ingin menginginkan imbalan. Jadi disiplin itu dia tidak keluar dari dalam dirinya sendiri, tapi dia mengharapkan imbalan dari gurunya. Makanya murid mau melakukan disiplin tersebut. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mengapa? Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah ini yang bagian ketiga ini yang kita harapkan. Ini adalah motivasi yang akan membuat orang-orang memiliki disiplin positif. Bagaimana cara kita sebagai pendidik di sekolah untuk yang poin 1 dan poin 2 itu kita minimalisir. Kita menerapkan disiplin kepada anak karena murid tersebut menyadari nilai kebajikan yang tertanam di sekolah kita. Jangan karena murid itu karena tidak nyaman, takut dihukum, ada ancaman guru, jangan sampai begitu. Terus untuk mendapatkan imbalan, kebanyakan dari kita supaya anak itu disiplin kita beri hadiah. Jangan minimalisirlah itu. Kita harus menanamkan nilai kebajikan murid kita itu sendiri. Kita gali itu nilai kebajikannya. Jadi otomatis kalau kita gali nilai kebajikan, anak itu sadar diri sendiri. Oh, saya harus disiplin tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan atau tanpa takut dihukum oleh guru yang bersangkutan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal atau penghargaan. Kalau yang dibacakan konsep disiplin, tapi perasaan kita berhasil kita mendisiplinkan anak. Padahal sebenarnya itu gagal penghargaan. Kenapa? Di situ hukuman PS penghargaan. Hukuman di situ menyakitkan. Otomatis kalau kita memberi hukuman kepada siswa kita,
ini yang sukses, ini yang kita harapkan, ini yang kita coba bangun di sekolah kita sekarang. Yang pertama konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesadaran. Itu kalau kita memberikan sanksi. Sanksi itu ya konsekuensi. Misal, anak tidak mengerjakan tugas, kita kasih konsekuensi apa? Menulis, saya tidak akan mengulangi lagi. Biasanya ada kejadian seperti itu. Ya, itu berdampak ibu, berdampak ibu bapak. Jadi jangan biasakan konsekuensi. Konsekuensi itu memberikan sanksi tanpa tanpa mengadakan cara bagaimana supaya murid tersebut tidak mengulangi lagi. Seharusnya kita melakukan restitusi. Nah, ini bedanya antara konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, kita cuma memberikan sanksi, tapi tidak memberikan solusi. Tapi kalau restitusi, kita memberikan sanksi, tapi kita juga memberikan solusi supaya anak ini tidak akan mengulangi perbuatan melanggar disiplin tersebut. Nah, di situ murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena apa? Kita memberikan pengarahan kepada siswa kita. Nah, misalnya anak lambat masuk kelas, kita jangan langsung menghukum, jangan langsung menjudge. Kita membunuh ke anak. Kita cari gali alasannya kenapa si murid tersebut datang terlambat. Jangan langsung menjudge, kamu terlambat datang, berdiri di depan kelas. Jangan. Itu konsekuensi. Memang konsekuensi itu kita perlu berikan kepada siswa yang melanggar peraturan dengan catatan kita juga memberikan solusi bagaimana permasalahan siswa tersebut datang terlambat supaya tidak datang lagi. Kita tanya alasannya. Siapa tahu anak itu tersebut karena malam tadi tidurnya kemalaman. Jadi kita berikan solusi bagaimana si anak tidak terlambat lagi. Misalnya dia alasannya tidur kemalaman itu karena ada sesuatu atau apa segala macam. Jadi kita memberikan solusi. Nanti besok ya kamu jangan lagi terlambat. Boleh ibu memaklumi karena manusia itu tempatnya kesalahan. Tapi alangkah baiknya kesalahan itu kita perbaiki supaya kesalahan yang lalu tidak akan terulang lagi. Caranya seperti apa nak? Caranya biar besok kalau mau tidur awal, jangan tidur malam. Usahakan tidur itu jam 9 sudah tidur. Jadi besok kalian tidak akan terlambat lagi. Jadi ada konsekuensi, ada solusi. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Oke. Selanjutnya pendekatan restitusi. Nah, situ. Apa itu restitusi? Seperti yang sudah kita ketahui adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa menurunkan harga diri murid kita sendiri. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan menebus kesalahan. Kalau hukuman tadi kan menebus kesalahan ya, karena dia salah maka kita hukum. Kalau restitusi tidak, bukan menebus kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Otomatis kalau kita mengadakan restitusi kepada si anak tidak akan merasa rendah diri. Otomatis hubungan yang dia bangun tidak akan pecah. Apalagi hubungan yang selama ini dia ciptakan kepada guru mereka yang bersangkutan tidak akan pecah. Terus tawaran bukan memaksa. Jadi kita sebagai pendidik cuma menawarkan solusi terbaik, tapi bukan memaksa anak itu harus berbuat semau kita. Tidak. Karena itu melanggar filosofi ajar dewantara. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasarnya anak? Misalnya anak terlambat datang tepat waktu. Kebutuhan dasarnya apa? Apakah ini kebutuhan dasarnya yang seperti diterangkan Ibu Maria tadi? Apakah dia pengen bebas? Apakah dia pengen dia bertahan hidupnya dia dan segalanya itu yang ada 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi kita berusaha mencari apa kebutuhan si anak supaya anak tersebut tepat waktu. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Ingat, jangan fokus kepada tindakan anak, tapi fokuslah kepada karakter anak ini seperti apa. Okay. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan dan fokus pada solusi itu maksudnya kita menguatkan si anak tersebut tanpa dengan memberikan solusi terbaik supaya anak ini bisa
kebanyakan dalam satu kelas itu pasti terdapat ada satu dua. Nah, cara kita apa? Gunakanlah restitusi. Kita tanyakan dulu keyakinan kelas, seperti yang dijelaskan Bu Maria tadi. Sebelum kita masuk kelas, bikinlah kesepakatan belajar. Bikin kesepakatan belajar. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang seperti itu Bapak Ibu. Bikin kurikulum bikin kesepakatan belajar dulu sebelum kita masuk kelas. Kita tanyakan kepada siswa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita bikin kesepakatan kelas dulu atau keyakinan kelas atau kesepakatan belajar sama aja. Kita bikin itu dulu. Kalian maunya apa? Pasti anak itu pengennya ini, Bu, selama pembelajaran tidak boleh makan. Oke, catat dulu. Lagi, bisa lagi, Bu, selama pembelajaran tidak boleh harus fokus belajar. Oke, catat dulu. Jadi apa yang diberikan oleh siswa itu kita tampung. Kita tidak boleh. Kalau kita kan biasanya memberikan peraturan, murid harus itu berdasarkan keinginan kita tanpa kita tanyakan kepada murid. Sekarang paradigmanya terbalik dalam artian guru tidak lagi memberikan peraturan kepada siswa, tapi siswa yang membuat kesepakatan belajar atau keyakinan kelas dengan teman-teman dan gurunya. Jadi kita cuma mengarahkan aja, cuma menuntun. Anak pengen ini, Bu, selama proses pembelajaran tidak boleh ribut. Oke, catat lagi. Sampai berapa jumlah, berapa poin yang diberikan oleh si murid, kita rangkum, kita sepakati, baru kita bacakan. Inilah hasil dari kesepakatan belajar kita. Nah, sekarang Ibu mohon kita sama-sama menyepakati belajar kita. Jangan sampai melanggar kesepakatan belajar atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Begitu. Jadi kita putar lagi paradigmanya. Nah, di sini yang dijelaskan Ibu Maria tadi, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, setelah kita melakukan restitusi, kita juga harus mengetahui 5 kontrol restitusi. Pertama, ini 5 kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Pertama apa? Penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Semua guru ini pasti punya 5 posisi kontrol ini. Tapi alangkah baiknya kita mengambil yang poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima. Alangkah baiknya poin ke-1 dan poin kedua itu hindari. Karena apa? Yang pertama itu penghukum. Guru sebagai penghukum itu tidak boleh. Alangkah baiknya kita jangan menghukum siswa jika siswa itu melakukan kesalahan, tapi berikanlah restitusi dengan memberikan konsekuensi sesuai dengan kesalahan mereka, tapi dengan catatan memberikan solusi bagaimana siswa tersebut memperbaiki kesalahan mereka tanpa mengulangi kedua kalinya. Terus yang sebagai alangkah baiknya kita sebagai teman dalam artian kita tanyakan apa kebutuhan siswa. Kenapa siswa datang terlambat? Kenapa siswa jarang masuk kelas? Kenapa siswa malas belajar dan tidak fokus di kelas? Kita gali apa? Jadi kita posisikan sebagai teman pada siswa kita. Terus pemantau dalam artian kita melihat situasi dan kondisi siswa kita, memantau dengan jelas bagaimana siswa tersebut membangun karakter mereka, membangun harga diri mereka untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Terus sebagai manajer ini guru harus bisa memanage atau bagaimana cara kita mengelola kelas, mengelola siswa kita agar siswa kita itu semakin harinya semakin berkarakter. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh, siswa datang ke sekolah terlambat seperti yang saya jelaskan tadi. Sebagai penghukum, kalian Bapak Ibu pasti terucap kata-kata seperti ini. Kamu selalu saja terlambat. Ya, Bapak Ibu.
bisa memberikan solusi terbaik bagi siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, posisi manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kita sebagai pendidik balik tanya kepada siswa. Jangan kita langsung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Terus, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dan ini yang dimaksud dengan restitusi tadi. Kita memberi konsekuensi dengan memberi solusi terbaik agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, selanjutnya. Ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ada di sini. Kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena ini saling berkesinambungan, saling berkelanjutan, saling berhubungan. Contoh, segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal yang terbaik tadi yang kita lakukan. Stabilkan identitas di posisi yang tadi sebagai manajer. Stabilkan identitas. Terus, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, tanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan lagi. Keyakinan kelas tadi kita apa? Kesepakatan kelas kita tadi apa? Oke, itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Selanjutnya. Nah, standar pendidikan nasional. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi atau bercermin diri, pada posisi kontrolnya, yang tadi 5 posisi kontrol tadi, yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, satunya lagi manajer dan ya pengantar. Oke. Saat ini perjalanan dirinya sebagai seorang amok, jadi posisi manajer. Jadi kita tempatkan kita sebagai pendidik, kita tempatkan sebagai manajer yang tadi memvalidasi tindakan, yang segitiga restitusi tadi itu posisi manajer. Terus yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya. Nah, inilah paparan saya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan dan mencermati semua paparan saya. Bagi Bapak Ibu yang masih belum paham, silakan bertanya. Kita kembali ke paparan selanjutnya. Apakah ada penjelasan dari saya atau Ibu Maria yang belum Bapak Ibu pahami? Nah, tentang ini, adakah yang mau bertanya sesuai pengalaman Bapak Ibu? Saya Ya? mau bertanya bagaimana mengatasi anak yang sudah kita tanggih
Kita alat ini berdasarkan pengalaman saya pribadi tahun kemarin ada murid saya yang broken, sudah di detik-detik ujian nggak mau ikut ujian karena si anak tersebut mau diambil oleh orang tuanya, dibawalah ke kota baru, ke pulau seberang. Saya sebagai guru kelas merasa sakit dalam artian ini loh, si anak sudah di ujung tanduk, mau ujian sudah, kenapa harus mau berhenti sekolah? Jadi saya mencari solusi, saya observasi, saya cari. Anak tersebut kebetulan sudah menghilang sekitar 1 minggu tidak hadir ke sekolah, padahal 1 bulan lagi ujian. Itu berdasarkan pengalaman saya. Kebetulan anak tersebut broken, orang tuanya berpisah. Jadi anak tersebut saya yang ngomong. Sebelumnya saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah, bagaimana Bapak cara menghadapi begini, solusi apa yang harus saya ambil sebagai wali kelas. Jadi Bapak memberikan solusi, begini saja menurut. Kita selidiki, kita cari tahu anak tersebut di mana. Kita posisikan sebagai orang tua mereka. Jadi saya memposisikan diri sebagai orang tua murid saya sendiri. Saya ambil. Jadi orang tuanya takut, Bu, anak saya ini Bu, kalau tinggal sama bapaknya ini bapak tirinya loh Bu, gitu. Kalau tinggal sama bapak tiri yang takutnya anak saya ada apa-apa Bu, gimana Bu solusinya? Saya tidak punya tempat tinggal lagi Bu di sini. Tempat tinggal saya, keluarga saya yang di kota baru di pulau seberang. Terus solusi apa yang Bapak Ibu ambil? Mamanya nanya kalau saya karena ragu. Jadi saya berkonsultasi dengan Bapak, ambil benar-benar tindakan yang terbaik. Saya ambil tindakan terbaik. Cara saya apa? Saya ambil murid tersebut tinggal di tempat saya. 1 minggu penuh saya menampung. Supaya apa? Supaya anak tersebut berhasil mengikuti ujian. Karena saya sebagai wali murid merasa sakit dalam artian dia sudah capek-capek sekolah mulai kelas 1 sampai kelas 9. Kenapa di posisi terakhir di ujung tanduk mau berhenti? Saya yang sakit, jadi saya yang menampung anak tersebut. Saya posisikan saya sebagai ibunya anak murid tersebut. Jadi seperti itu Ibu Dela. Jadi kita posisikan sebagai ibu dari anak tersebut. Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, kita sebagai guru dan orang tua murid kita di sekolah, kita ambil, kita berikan rasa sayang dan diterima di dalam kelas atau di lingkungan sekolah dia. Begitu Ibu Dela. Ya, terima kasih. Ada lagi? Iya Bu. Ya. Restitusi, oke. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau bisa yang hukuman itu dihindari kan Bu. Ya. Nah kalau misalkan kita menggunakan konsekuensi dan restitusi tapi anak masih melakukan kesalahan, apakah hukuman itu boleh dilakukan sesekali? Oke. Ada pertanyaan. Di tadi kan ada poin hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Nah, sudah kita lakukan restitusi, tapi anak tersebut masih mengulangi kesalahan yang sama. Apa yang harus kita ambil? Yang harus kita ambil pertama-tama observasi yang tadi dulu. Setelah kita mengobservasi, kita konsultasi kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah. Kepala sekolah nanti memberikan solusi terbaik, panggil orang tuanya. Kita panggil orang tuanya. Kita lawan anak, ibaratnya tuh anak ini sudah terikat dengan hukuman itu. Jadi dia mengulang terus. Jadi kita tanyakan kepada orang tua. Kita kan tadi memanggil orang tua itu berdasarkan konsultasi dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah. Kita dihadapkan oleh kepala sekolah dengan orang tua, dengan kita. Walaupun murid tersebut tidak kita ikut sertakan, nggak apa-apa. Kita bicara dari hati ke hati kepada orang tuanya. Kita sebagai pendidik hanya sebatas di sekolah ya. Di sekolah dalam artian kita tidak 24 jam melihat anak tersebut, melihat karakter anak tersebut. Jadi kita tanya orang tuanya, ini kenapa Bu anak ibu seperti ini masih mengulangi hal yang sama. Jangan langsung kita jatuhkan hukuman, jangan dulu. Kita panggil, cari solusi terbaik. Masih ada solusi terbaik sebelum kita menjatuhkan hukuman kepada siswa, gitu. Jadi kita panggil orang tua kita tanya secara baik-baik, kenapa anak tersebut melakukan hal yang sama terus secara berulang-ulang. Saya sebagai pendidik misalnya jenuh sudah melihat kesalahannya itu. Jadi siapa tahu dari informasi orang tua yang kita dapat tahu kenapa si anak ini melakukan kesalahan yang sama terus. Salah satunya
tadi, anak tersebut mencari perhatian kita karena dia tidak memiliki rasa sayang dan diterima di rumah. Siapa tahu di rumah anak tersebut mamanya kerja, terus ayahnya kerja, terus anak tersebut ditinggal di rumah sendiri. Apalagi anak tersebut mungkin tidak punya kakak, tidak punya saudara, jadi dia jenuh juga di rumah. Jadi dia mencari, minta perhatian oleh kita, makanya dia melakukan hal yang sama. Otomatis anak tersebut mungkin mencari perhatian secara tidak langsung, dia pengen mamanya memperhatikan dia. Secara tidak langsung kan kita memanggil orang tuanya nih di sekolahan, otomatis mamanya memperhatikan tidak dengan kita, dengan murid. Nah begitu. Oke. Paham Ibu? Oke. Bagi yang mau bertanya silakan Bapak. Jadi kesimpulan dari Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah, apa yang telah disampaikan, apa yang telah saya dan Ibu Maria paparkan, alhamdulillah itu sudah dilakukan di sekolah kita ya Bapak ya. Oke, alhamdulillah kedua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga melakukan hal yang sama. Jadi saya beranggapan sekolah kita sudah menghindari hukuman dan konsekuensi, tapi lebih mengarah ke restitusi. Jadi saya sudah melihat di sekolah kita ini ada kemajuan, tidak ada lagi hukuman dan konsekuensi di sekolah kita. Bapak ibu guru hebat, semuanya pasti sudah melakukan restitusi dengan memberikan konsekuensi, tapi juga memberikan solusi yang terbaik kepada siswa kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasamanya selama paparan kami berdua. Beliau adalah Ibu Maria Zulkifliah, saya Marlina, saya CGP Angkatan 10 SDN 2 Sungai 2 Kabupaten Maluku, Kalimantan Selatan. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan paparan kami dan mau bekerja sama dengan kami. Akhirnya kami akhiri paparan kami berdua berdasarkan aksi nyata kami pada modul 1.4 tentang budaya positif dan pengimbasannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menghadap berdua, yang rame speaking. Bapak menghadap. Oke, biar gini. Ini bisa ya Bapak Ibu ya. Ice breaking ini bisa pian terapkan di kelas pian untuk menghindari kejenuhan siswa kita. Caranya seperti apa? Simple. Kita hitung perkalian. Anggaplah kita pembiasaan perkalian dengan 2 jari, jangan tangan kita, dengan jari kita. Oke, pian boleh perkalian. Misalnya Ibu Lina, kita cocokkan. Saya dengan Ibu Marlina. 1, 2, 3. 2, berarti
dari SDN 292. Halo, nama saya Diana Nursaliti. Saya kelas 6C dari SDN 2 Sungai 2. Halo, nama saya Zaini Fadli, saya kelas 6C dari SDN 2 Sungai 2. Halo, nama saya Haikam Hidayatullah. Saya dari kelas 6C dari SDN 2 Sungai 2. Senang. Saya bahagia. Saya merasa senang sekali. Alhamdulillah, saya senang sekali. Iya, sangat penting. Benar, sangat penting sekali. Sangat penting. Betul sekali, sangat penting. Agar kami tertib. Agar kami disiplin. Membuat kami saling bertoleransi. Alhamdulillah, saya menjadi berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila.